Halo Taurus, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading dan sifatnya timeless. Tapi ingat ingat gak akan resonate untuk kamu semua ya. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana dalam menyikapi. Kalau kalian buat persona reading, coaching atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda atau list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu reading yang tersebut. Oke, tema kali ini adalah cinta baru yang akan segera hadir ke dalam hidup kamu ya. Jadi kita akan lihat siapakah dia orangnya, seperti apa ya. Dan cinta baru ini nggak harus orang baru juga ya. Mungkin dia orang lama yang kembali gitu, tapi dia udah berubah menjadi versi yang terbaru, ataupun mungkin dia teman lama gitu ya. Seperti itu, siapapun itu gitu. Jadi nggak harus new love itu orang baru gitu, nggak ya. Apapun itu yang kita akan lihat di sini, apa yang terbaca gitu ya, apa yang semesta ingin sampaikan gitu. Zodiak Taurus di sini. Siapa new love kamu ya? Seseorang yang punya potensi menjalin hubungan percintaan denganmu selanjutnya, yang menggetarkan hatimu. Oke. Di sini ada pay attention to the red flags. Oke, aku rasa seseorang ini seseorang yang penuh perhatian ya. Seseorang yang penuh perhatian dan akan selalu memberikan perhatian sama kamu. Pay attention to the red flags. Yes. Aku juga ngerasa ada beberapa di antara mereka tuh nurut gitu ya, nurut banget sama kamu ya. Perhatian iya, kemudian kayak nurut gitu loh, nurut apa kata kamu gitu ya. Biasanya kalau orang yang penurut ini dia agak sedikit lembut ya, biasa ya. Laki-laki itu kadang-kadang kalau memang benar-benar mencintai perempuan ya, perempuannya itu benar-benar ada di hatinya, itu agak sedikit konyol sikapnya gitu ya. Dan ini tuh orang ini kayaknya orang yang seperti itu, yang berani menundukkan dirinya ya, atau kayak merendahkan egonya gitu ya, atau ya merendahkan egonya gitu loh, hanya untuk benar-benar memperlakukan kamu dengan baik gitu. Karena kadang-kadang ya ada laki-laki itu yang nggak berpikir seperti itu ya, yang berpikir bahwa nggak mau menunduk gitu loh di hadapan perempuan ya, padahal itu enggak. Apalagi kalau pasangan suami istri ya, seharusnya pasangan suami istri itu menuruti istri itu bukan satu kelemahan gitu ya, bukan sesuatu hal yang buruk gitu loh, tapi sebenarnya itu menghormati gitu, bukan takut istri tapi menghormati sebenarnya. Tapi banyak orang-orang ini yang kadang-kadang misalkan ya diledekin temennya gitu ya, itu tuh udah mundur dia gitu loh ya, padahal dia ingin sekali memperlakukan pasangannya ya atau istrinya itu dengan baik gitu, tapi karena circle lingkungan mungkin ya, teman-teman yang ledekin dia begini-begini, kamu takut istrimu gini-gini, nah itu jadinya dia minder gitu, jadi kayak mundur, kayak nahan diri gitu loh, jadi lebih meninggikan egonya, nggak pure, nggak mengikuti perasaannya gitu. Ada beberapa yang seperti itu kalau dia belum belum benar-benar dewasa ya, belum benar-benar memahami yang pasangan tuh seharusnya gimana gitu ya gitu. Karena sebagai seorang laki-laki itu juga harus tahu caranya menunduk, harus tahu caranya dia berdiri gitu ya, karena sebagai seorang laki-laki gitu ya, sebagai seorang laki-laki yang bertanggung jawab atau memimpin di dalam sebuah hubungan rumah tangga gitu. Yang aku maksudkan ini yang udah relationship ya gitu. Nah orang ini tuh kayaknya orang yang bakal berani untuk menundukkan dirinya gitu di hadapan kamu gitu, kayak mengkuinkan kamu, mempermaisurikan kamu gitu loh. Tapi bukan berarti nanti dia bisa kamu perlakukan sesuka hati, nggak bisa juga gitu. Kamu juga harus menghormati dia gitu loh, karena yang dia inginkan ini juga yang dia inginkan ini juga hal yang sama gitu, karena ada red flag juga gitu. Red flag ini maksudnya kayak ketika dia memperlakukanmu seperti ini nih, perlakuan kamu sama dia tuh kayak gimana ya gitu istilahnya. Kalau perlakuan kamu seolah-olah merendahkan dia, menginjak-injak dia, ya selesai, dia nggak bisa digituin. Nah istilahnya kayak gitu. Jadi dia tahu caranya menunduk, tahu caranya berdiri seperti itu. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Kemudian di sini ada calling in your soulmate ya.
Oke, di Calling and Your Soulmate ini aku ngerasa kayak seseorang yang kamu afirmasikan atau visualisasikan atau kamu doakan ya, kamu bawa dalam doa kamu gitu loh. Misalkan kamu mengharapkan pasangan yang seperti ini, nah itu kayak dia orangnya gitu loh. Bahkan aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini proyeksi dari diri kamu juga gitu loh, karena ini berbicara tentang afirmasi gitu ya. Jadi kayak law of attraction gitu, kamu menarik siapa kamu gitu. Ketika kamu menginginkan pasangan yang setia, kamu harus setia dulu gitu loh ya. Kemudian ketika kamu menginginkan pasangan yang penurut, kamu juga harus nurut dulu gitu. Jadi kayak sama gitu. Makanya tadi aku bilang di sini dia ini tahu caranya menurut, tahu caranya berdiri gitu. Jadi walaupun dia nanti kayak seolah-olah mengqueenkan kamu, mempermaisurikan kamu, nggak berarti dia bisa kamu injak gitu loh. Ya, jadi sesuai dengan tingkah kamu juga gitu atau sikap kamu juga gitu. Oke, seperti itu. Dan soulmate, dia memang soulmate-nya kamu di sini. Orang yang akan selalu menjaga juga di sini, menjaga dan melindungi kamu. Kemudian di sini ada healing family issue. Seseorang yang membantumu menyembuhkan diri kamu di sini ya. Jadi biasanya cinta itu kan memang menyembuhkan ya, bukan menyakiti gitu. Jadi orang ini bisa menerima masa lalu kamu, apapun keadaan kamu yang dulu, dan aku rasa juga bisa menjadi teman ya untuk cerita, berbagi cerita, karena di sini perhatian orangnya, perhatian, pengertian gitu ya. Makanya di sini aku juga bilang dia ini orang yang bisa membantu kamu healing atau menyembuhkan kamu. Kalaupun misalkan kamu masih ada rasa takut-takutnya, rasa-rasa tidak percayanya gitu ya, orang ini bakal bisa ngebantu kamu untuk bisa percaya lagi gitu, atau nggak takut lagi gitu loh ya, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi seperti apa sih orang ini gitu. Ciri-ciri dia. Oke, di sini ada strength. Ya, orang ini sabar ya. Orang ini juga, nah seperti yang bilang tadi, dia tahu caranya menundukkan diri, tahu caranya menegakkan ya, atau kayak berdiri gitu. Karena di sini ada strength ya, yang dimana dia tahu caranya untuk menaklukkan egonya sendiri ya, tapi dia juga tahu caranya untuk mengendalikan sisi itu gitu. Kayak gini, dia punya kekuatan untuk menaklukkan dan juga punya kekuatan untuk dirinya sendiri tuh kayak menunduk gitu loh, istilahnya seperti itu ya. Dan memang orang ini cukup sabar ya, orang yang sangat sabar sekali, strength ini gitu. Kalau dia wanita pun juga orangnya lembut ya, kalau dia wanita lemah lembut gitu, orangnya keibuan gitu, dan sangat sabar sekali gitu, pengertian sekali di sini ya. Namun ada sisi dia yang mungkin agak sedikit arogan ya, gak semua, beberapa aja. Kayak orangnya ini mungkin agak sedikit keras kepala gitu ya, atau egonya tinggi, atau kayak ya walaupun ada ego ya, ego ini lain ya. Maksudnya ego ini bukan berarti dia ini ingin menang sendiri gitu, enggak ya. Kadang-kadang aku ngerasa di sini ada beberapa di antara mereka tuh yang bukan nggak ingin mengalah gitu, enggak ya, tapi kayak kalau memang dirinya dia bener, itu dia nggak ingin ini gitu loh. Kalau dia ngerasa dirinya bener harus melakukan itu, dia nggak bisa kamu bantah, istilahnya kayak gitu. Jadi ada sisi dominan dia yang kayak kesannya tuh mendominasi gitu loh, seperti itu. Dan memang orang ini bisa menaklukkan hati kamu nanti. Ada 8 di sini, angka 8 ya. Bisa ada ikatan karma di sini antara kamu dengan dia ya. Gitu. Devils tuh, baru aku bilang tadi ada ikatan karma ya, devil di sini. Yes, sorry untuk beberapa orang ya, sorry to say. Aku rasa di sini ada beberapa yang healing family issue. Pertemuan kamu dengan dia mungkin untuk menghealing sesuatu ya. Jadi belum tentu kamu bisa bersama dengan dia selalu ya. Mungkin orang ini bakal ngasih kamu pelajaran aja gitu. Ada beberapa seperti itu. Tapi ada juga yang enggak ya. Karena gini,
healing, berkaitan dengan healing, apalagi healing dari luka-luka masa lalu, trauma-trauma masa lalu. Itu kadang-kadang dihadirkan seseorang untuk menghealing, ya, menyembuhkan, ya, untuk mengenali luka-luka itu, seperti itu, dan sembuh, menyembuhkannya, ya. Itu juga termasuk healing, gitu. Tapi mungkin kayak triggernya atau kayak yang menekan bottomnya itu orang ini, gitu loh, seperti itu. Kamu sendiri sudah punya luka itu di dalam, gitu loh. Tapi mungkin karena kehadiran seseorang ini yang nge-trigger atau yang sedang tadi kamu dia neken bottomnya, nah ini jadi kayak sesuatu banget gitu loh, ya, seperti itu. Mungkin kalian akan sering berantem, mungkin kalian akan sering, nah ada beberapa yang seperti itu di sini. Tapi it's okay kalau misalkan kamu bisa benar-benar menundukkan ego, gitu ya, benar-benar bisa menyembuhkan itu, menyadari itu. Bukan tidak mungkin kalian bisa terus bersama di sini, gitu. Karena di sini yang berkaitan healing ini aku rasa kalian keduanya punya, gitu loh, punya luka sama, atau kayak dipertemukan itu untuk kalian saling menghealing satu sama lain, gitu loh, ya. Melalui kamu mungkin dia bercermin, melalui dia kamu mungkin bercermin, nah istilahnya seperti itu, ya. Tapi nggak semua, ini beberapa aja, gitu. Mungkin kalau nggak gitu ya mungkin ini sudah terjadi sama kamu dan kamu lagi berpisah dengan seseorang ini, gitu. Tapi nanti akan ada pertemuan lagi dengan orang ini, gitu, ya, untuk menyelesaikan sesuatu yang masih belum selesai sebelumnya, gitu. Oke. Seperti itu. Dan dengan adanya devil ini juga aku rasa seseorang ini orang agak sedikit tertutup, ya, orangnya, gitu. Kalau orang baru pun di sini aku rasa juga dia masih punya sesuatu dari masa lalu yang belum selesai, gitu, yang masih membawa ketakutan, kekhawatiran, atau mungkin bahkan trauma, ya, untuk beberapa orang seperti itu. Makanya pertemuan kamu dengan dia ini bisa kayak saling menghealing, gitu loh, satu sama lain. Four of Wands, oke. Ya, untuk beberapa orang ini memang orang lama, ya, yang dulu pernah sempat bersama kamu, kemudian ini kayak dia pengen ketemu lagi sama kamu, ya. Seperti yang bilang tadi juga, kalian ini cerminan untuk menyelesaikan sesuatu atau kayak menyembuhkan sesuatu dalam diri kalian masing-masing, gitu. Oke. Dan kalau kamu bisa, ya, di sini melewati fase-fase tersulit itu, aku rasa kamu dengan dia ini kayak saling menemukan satu sama lain, gitu, kayak rumah, gitu loh. Kamu rumah bagi dia, dia rumah bagi kamu, gitu. Makanya tadi gue bilang juga untuk beberapa orang di sini, orang ini bakal bisa menghealing kamu, ya. Tapi healingnya bukan healing yang dia yang nge-trigger kamu, gitu, enggak. Yang ini beda. Kayak kamu udah melewati masa sulit-sulitnya, ya, tapi kamu dipertemukan dengan orang ini karena ini ada soulmate, calling in your soulmate. Kamu kayak berharap, berdoa untuk menemukan orang yang tepat, yang pas, begini-begini. Nah, ini orang ini, gitu. Makanya ini kayak orang ini bisa bikin kamu nyaman, ngerasa di rumah, bisa ngertiin kamu, memahami kamu, nah istilahnya gitu, ya. Bakal menghealing kamu dari trauma masa lalu kamu yang mungkin kamu dulu sempat nggak percaya lagi, gitu. Jadi orang ini bisa menerima masa lalu kamu, gitu, aman buat kamu, gitu. Tuh, di sini juga ada Queen of Swords, ya. Untuk beberapa orang ini pernah mengalami fase yang menyakitkan di sebelumnya, ya, entah bercerai, gitu, ya, atau ditinggal pergi pasang. Tapi Queen of Swords ini biasanya sih pernah mengalami situasi yang menyakitkan, ya, perceraian, sehingga di sini dia lebih waspada atau hati-hati dalam menerima seseorang yang baru. Nah, seperti yang aku bilang tadi juga, sikap dia ini tergantung dari sikap kamu, tapi dia bisa menundukkan dirinya atau menundukkan egonya di hadapan kamu, gitu, ya, kayak mengqueenkan kamu atau mempermaisurikan kamu, kayak gitu. Tapi kalau sikap kamu berlebihan, ini dia juga nggak bisa, gitu. Karena Queen of Swords ini orang yang nggak bisa diajak main-main, baik laki-laki maupun perempuan, gitu. Orangnya tegas, orangnya jelas apa maunya dia, dan dia tahu batasan, seperti itu. Tahu di batasan, bisa menjaga batasan, gitu.
ya. Kalau kelewat batas ya nggak bisa gitu loh istilahnya ya. Tuh di sini ada romantis, seseorang yang sangat romantis. Makanya tadi aku bilang kayak dia itu bisa tunduk gitu loh di hadapan kamu, kayak mengqueenkan kamu, meratukan kamu kayak gitu ya. Dan orangnya ini sangat mungkin dari penampilan luar juga sangat menarik ya gitu. Mungkin dia juga orangnya lebih muda dari kamu, atau lebih tua dari kamu, atau mungkin dia orangnya tua gitu, usianya dewasa gitu ya, lebih dewasa dari kamu, tapi dia terlihat seperti masih muda gitu. Oke. Seperti seorang pangeran ya, pangeran berkuda putih yang datang kepada kamu membawa setangkai bunga ya. Bukan satu tangkai enggak ya, tapi segepok bunga yang akan diberikan ke kamu gitu. Oke. Seperti itu. Orangnya sangat menarik sih di sini ya. Dan memang ada yang memang dia orang masa lalu kamu di sini yang datang dengan beraninya, pedenya, tapi dia butuh waktu lama untuk berani maju ke kamu ini gitu. Ya. Seperti itu. Setelah dia menganalisa kamu, setelah dia memperhatikan kamu, baru dia bergerak di sini. Gitu. Ya, kalau ini orang lama dan dia ke Knight of Cup ini kayak ngomong gitu ya, entah minta maaf gitu ya, atau minta kebalikan. Pokoknya yang intinya mengungkapkan apa yang dia rasakan dan juga tentang pikiran dia ya, tentang kebenaran, tentang kejujuran di sini gitu. Oke. Untuk zodiak dia di sini ada Leo, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. Tapi ini nggak jadi patokan, dan aku akan lihat energi paling kencang seperti apa. Ada Capricorn di sini. Capricorn, Leo, kencang, dan di sini kita lihat ada Cancer, oke. Gemini, Capricorn, yes. Ada Sagittarius, ada Virgo ya, ada Cancer, Gemini, Capricorn, Sagittarius, Virgo. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu, dan sekali lagi ambil saja yang resonate. Kalau nggak paham, ambil mana yang kamu pahami gitu. Oke, sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.